Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Semoga yang sakit juga segera diberikan kesehatan. Kembali lagi pada pembelajaran Matematika Minat kelas 11. Yuk sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat ya. Berdoa dipersilahkan. Nah, berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan persamaan trigonometri, yaitu persamaan tangen yang bentuknya adalah tan X sama dengan tan alfa, juga tan X sama dengan K. Sudah siap untuk belajar? Silahkan siapkan catatannya dan juga LKS ya. Mari kita belajar. Sebelum mulai, kita simak terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dikuasai, yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Ini sama seperti pertemuan sebelumnya. Dan 4.4-nya memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini semoga kalian dapat menyelesaikan persamaan trigonometri dasar sama trigonometri lanjutan yang tan X sama dengan tan alfa dan tan X sama dengan K. Syarat yang harus dikuasai dalam menyelesaikan persamaan trigonometri supaya tidak lupa dan menyelesaikan persamaan trigonometrinya berjalan dengan lancar. Yang pertama jelas yaitu nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, saya punya tabelnya nih. Tabelnya berisi sudut-sudut istimewa, yaitu sudutnya alfa bergerak dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan trigonometrinya ada sin X, cos X, sama tan X. Nah, sin X, sin 0 berarti 0. Sin 30 berarti setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 1. Nah, kalau cos nanti bergerak dari 1 ke 0. Jempol ke kelingking, kelingking ke jempol gitu. Cos 0 berarti 1. Cos 30 setengah akar 3. Cos 45 berarti setengah akar 2. Cos 60 itu setengah. Dan cos 90 adalah 0. Nah, untuk tan X, untuk nilai tannya boleh dihafalkan dari tabel, boleh juga dihitung dari tan X sama dengan sin X per cos X. Kalau tan 0 berarti kan 0 per 1 yaitu 0. Kalau tan 30 kan berarti setengah dibagi setengah akar 3 sin per cos. Nah, kan kalau dicoret setengah-setengah jadinya seper akar 3. Seper akar 3 kalau dirasionalkan ketemu sepertiga akar 3. Lalu tan 45. Tan 45 sin per cos ini sama setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Berarti tan 45 adalah 1. Lalu tan 60 setengah akar 3 dibagi setengah ketemunya adalah akar 3. Sedangkan tan 90 1 per 0. 1 per 0 itu tidak terdefinisi atau tidak ada. Jadi 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Tan 90 tidak terdefinisi. Nah, karena ini sudah ingat, mari kita mulai ke bentuk dari persamaan trigonometri. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih, kalau kita punya tan X sama dengan 1, berapakah nilai dari X-nya? Kita perhatikan yuk nilai trigonometri pada sudut istimewa. Tan X sama dengan 1 di sini. Tan X, nah sudutnya berarti adalah 45 derajat. Nah, 1 berarti sama dengan tan 45. Nah, sudah tan sama dengan tan, berarti kita tinggal ambil sudut-sudutnya dari setiap ruas. Ruas kiri sudutnya adalah X, ruas kanan sudutnya adalah 45. Tan sama dengan tan, sudutnya kita ambil. Berarti X sama dengan 45 derajat. Pertanyaannya adalah, apakah hanya ini solusi untuk persamaan tangen X sama dengan 1? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Saya ingatkan juga tentang sudut berelasi. Jelas bahwa tan alfa itu sama dengan tan 180 derajat plus alfa. Artinya tangen itu bernilai positif di kuadran 1 sama kuadran 3.
Nilai inilah yang nantinya akan kita cari, yang akan kita gunakan untuk mencari solusi dari persamaan tangen. Nah, kita ke inti pelajaran hari ini. Persamaan tangen bentuknya adalah tan X sama dengan tan alfa. Sama-sama tan, berarti sudut di setiap ruasnya kita ambil. Sudut di ruas kiri X, sudut di ruas kanan alfa, berarti X sama dengan alfa. Jangan lupa trigonometri itu sifatnya periodik, jadi perlu kita tambahkan dengan 360 derajat kalikan suatu konstanta. Konstantanya itu bebas, yang penting dia bulat gitu. Boleh negatif, boleh positif. Penamaannya juga boleh K, boleh C, terserah, yang penting ada aja gitu. Terus kita juga punya tadi tan alfa itu sama dengan tan 180 derajat plus alfa. Aduh, ini nempel ya. Ini tan X sama dengan tan alfa sama dengan tan 180 derajat plus alfa. Kita ambil dari sini, depan sama belakang. Kan tan X sama dengan tan 180 derajat plus alfa. Artinya udah tan sama dengan tan. Ini di kuadran 1, ini di kuadran 3. Karena kan tadi tangen bernilai positif di kuadran 1 sama 3 tuh. Nah, berarti kan sekarang kita ambil sudutnya. Sudut di ruas kiri X, sudut di ruas kanan 180 derajat plus alfa. Jangan lupa, trigonometri bersifat periodik. Tambahkan dengan 360 derajat tambah dikalikan C gitu. Nah, ini kan 180 sama 360 itu kan punya FPB 180. Jadi ini bisa tak deketin tuh. 180 itu 180 kali 1, 360 itu 360 kali 2 kalikan C gitu. Nah, berarti saya bisa ngubah bentuk ini jadi X sama dengan alfa ditambah 1 kali 180 ditambah 180 kalikan 2C gitu. Ini kan bentuknya sama, cuma tak komutatifkan, tak tuker sini, ini dikalikan gitu. Nah, 180-nya saya keluarkan, berarti kan saya punya tuh X sama dengan alfa ditambah 180-nya dikeluarkan, 180 kalikan 1, ini tak bagi 180 kan jadi 1, ditulis di dalam. Yang ini udah tak tulis di luar, berarti kan tinggal 2C. Artinya kita akan punya X sama dengan alfa ditambah 180 dikali 1 plus 2C. Berarti artinya adalah 1 plus 2C itu kan suatu konstanta. Berarti saya juga boleh menulisnya sebagai alfa plus 180 kalikan K gitu. Begitu juga dengan X sama dengan alfa plus 360 derajat kalikan C. Dapat saya tulis sebagai X sama dengan alfa ditambah 180 kalikan 2C. Ini kan sama-sama konstanta. Yang nilainya itu boleh diisi dengan 0, negatif 1, negatif 2, 1, 2. Terserah, yang penting dia bilangan bulat dan memenuhi interval yang ditanyakan pada soal. Sehingga dari bentuk ini dan ini dapat saya tulis sebagai X sama dengan alfa ditambah 180 kalikan K. Jadi untuk jenis solusi yang pertama ataupun kedua dapat kita alfa ditambah 180 kalikan K. Karena ini konstanta, ini juga konstanta gitu. Dengan K-nya kita bisa ganti dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang penting bulat dan memenuhi interval yang diinginkan. Berarti kalau kita punya persamaan tangen, yaitu tan X sama dengan tan alfa, solusinya adalah X sama dengan alfa ditambah 180 kalikan K. Nah, ini diingat-ingat ya. Dan semoga tidak tertukar antara persamaan sinus, persamaan tangen, dan persamaan kosinus. Nah, tak ingatkan kembali nih daripada lupa dan tertukar. Kalau persamaan sinus itu sin X sama dengan sin alfa. Dia punya dua jenis solusi. Yang pertama itu X sama dengan alfa tambah 360 derajat kalikan K. Ini kalau ditulis dalam derajat. Kalau dalam radian ya disesuaikan. 360 derajatnya diganti 2pi. Solusi yang kedua itu X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah 360 derajat dikalikan K. Sedangkan kalau persamaan kosinus bentuknya adalah cos X sama dengan cos alfa, juga punya dua jenis solusi. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah 360 derajat dikalikan K. Sedangkan jenis solusi yang kedua itu adalah X sama dengan minus alfa ditambah 360 derajat dikalikan K.
Nah, untuk tangen bentuknya persamaannya adalah tan X sama dengan tan alfa. Dia punya satu solusi, yaitu X sama dengan alfa ditambah 180 kalikan K. Perhatikan bahwa persamaan sinus sama persamaan kosinus, jenis yang pertama sama nih. Kita langsung ambil sudutnya, X sama dengan alfa ditambah 360 derajat kalikan K. Tapi jenis yang kedua itu adalah kita lihat sinus itu positif di kuadran 2, artinya 180 min alfa. Sedangkan kosinus positif di kuadran 4, kita ambillah minus alfa, atau boleh juga 360 min alfa, 360 dikurangi alfa gitu. Nah, sedangkan kalau tangen itu dia positif di kuadran 1 sama kuadran 3 untuk materi yang sudut berelasi waktu kelas 10. Makanya untuk tangen solusinya cuma satu, yaitu X sama dengan alfa ditambah 180 kalikan K. Kalau K-nya 0 itu kan cuma alfa tuh, dia di kuadran 1. Kalau K-nya 1 kan X-nya ketemu alfa plus 180 itu di kuadran 3. Jadi untuk mencari solusinya kita harus tahu nilainya itu di kuadran berapa yang positif. Sinus positif di kuadran 1 sama 2, kosinus 1 sama 4, tangen 1 sama 3. Semoga tidak tertukar ya. Dan kalau bingung silahkan tanya di kolom komentar ataupun di MS Team ataupun WA. Yuk kita untuk lebih jelasnya bahas contoh soal. Ini contoh soal yang tadi. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan tan 45 derajat, di mana X-nya berada pada lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Yuk kita bahas. Nah, kita tulis terlebih dahulu persamaannya, yaitu tan X sama dengan tan 45 derajat. Nah, ini sama-sama tan, berarti kita tinggal ambil sudutnya di setiap ruas. Ruas kiri sudutnya X, ya kita tulis X. Ruas kanan sudutnya 45 derajat. Nah, jangan lupa kalau persamaan tangen bentuknya adalah X sama dengan alfa plus 180 derajat kalikan K. Nah, kalau kita ambil K-nya sama dengan 0, artinya kita akan memperoleh X-nya sama dengan 45 derajat ditambah 180 dikalikan 0. Ini 0, berarti ketemulah 45 derajat ini untuk solusi yang pertama. Solusi yang kedua, kita ambil K yang sama dengan 1. Berarti kita punya X sama dengan 45 derajat ditambah 180 derajat kalikan 1. Ini 180 ditambah 45. Berarti 225 derajat. Berarti himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan tan 45 yaitu 45 derajat sama 225 derajat. Kalau nanti ambil K yang sama dengan 2, ini sudah tidak memenuhi karena X sama dengan 45 derajat ditambah 180 kalikan 2, ini sudah 360. Ini 405. Jelas bahwa 405 tidak berada pada interval yang ditanyakan. Jadi tidak memenuhi. Jadi HP-nya isinya 2 nih, 45 sama 225. Contoh berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari tan 2X plus 40 sama dengan tan 15 derajat, di mana X lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat. Silahkan kalau mau dicoba, ini sudah tan sama dengan tan, ambil sudut kiri, ambil sudut di kanan gitu. Nanti dicocokkan apakah sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki. Silahkan dicoba dan dipost terlebih dahulu. Baik, mari kita bahas. Sudah tan sama dengan tan, kita ambil sudut-sudutnya. Sudut di kiri itu berarti 2X plus 40. Dan di kanan 15 derajat. Jangan lupa kalau tannya sudah diambil, berarti kita jangan lupa tambahkan 180 derajat dikalikan dengan K. Nah, ini ada plus 40, kita perlu nolkan plus 40, agar 0 berarti perlu dikurangi 40. Tulis aja apa adanya dulu, 2X plus 40, 15 derajat plus 180 derajat kalikan K. Ini kurangi 40,
ini kurangi 40. Nah, ini hasilnya 0. Berarti 2x tambah 40. 2x tambah 0 itu kan 2x. Ini 15 kurangi 40 itu minus 25. Ditambah 180 derajat kalikan K. Ini 2x, maunya x saja. Berarti perlu dibagi dengan 2. 2x bagi 2 adalah x sama dengan min 25 bagi 2 adalah min 12 setengah derajat. 180 dibagi 2 adalah 90 derajat dikalikan K. Nah, kita pilih K-nya itu boleh min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang penting bulat dan memenuhi interval yang ditanyakan. Nah, kita mulai dari K-nya 0 deh. Kalau K-nya 0, itu kan nanti X-nya adalah min 12 setengah derajat ditambah 90 derajat kalikan 0. Ini kan 0, ini hasilnya min 12 setengah. Nah, min 12 setengah tidak berada pada interval yang ditanyakan, berarti tidak memenuhi. Nah, kita berarti mulai dari K yang sama dengan 1. Nanti kerasa kok, kita harus mulai K dari berapa kalau sudah semakin banyak latihan gitu. Ini min 12 setengah derajat ditambah 90 derajat. Ini berarti berapa nih? 77,5. Ini 77,5 masih di sini. Masih di interval yang ditanyakan. Nanti kalau K yang sama dengan 2, ini X, ini langsung aja tambah 90 dari sini. Kalau mau ditulis juga boleh, langsung ditambah 90 dari sini juga boleh. Berarti ini 7, 167,5. Ini masih memenuhi. Kalau K-nya 3, berarti X-nya langsung tambah 90 dari sini. Ini 5, 7, 5, nyimpen 1, 257,5. Masih memenuhi masih memenuhi interval yang ditanyakan. Kalau K yang sama dengan 4, langsung aja tambah 90 dari sini. 257,5 tambah 90. 257,5 tambah 90 berarti 0,5. 7 tambah 0, 7. 5 tambah 9, 14. Nyimpen 1. 347,5. Nanti kalau K sama dengan 5, itu sudah tidak memenuhi. Karena ini tambahkan 90, itu udah 5, 7, 3, 4, 37,5. Ini tidak memenuhi. Jadi diperoleh HP-nya adalah 77,5. Lalu 167,5, lalu 257,5, terus 347,5, dan selesai gitu. Silahkan kalau ada yang bingung ditanyakan ya, dan semoga paham. Nah, kita lanjutkan pada persamaan tangen bentuk berikutnya, yaitu tan X sama dengan K. Sama seperti bentuk trigonometri lainnya, kita harus mengubah dulu bahwa tan X sama dengan K itu menjadi tan X sama dengan tan alfa. Kalau sudah tan sama dengan tan, kita bisa ambil solusinya, yaitu X sama dengan alfa plus 180 derajat dikalikan dengan K. Gitu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar 3 tan 5x min 15 derajat ditambah 1 sama dengan 0, di mana x-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Pertama ubah dulu tan x sama dengan k ya, terus ubah jadi tan x sama dengan tan alfa, karena ini semuanya masih di ruas kiri gitu. Nah, ini plus 1 kita nolkan, kan jadi dikurangi 1 tuh kedua ruasnya. Berarti akar 3 tan 5x min 15 derajat tambah 1, ini sama dengan 0. Ini agar jadi 0 kurangi 1, kurangi 1. Atau langsung pindah ruas pun nggak masalah gitu. Yang penting paham saja. Akar 3 tan 5x min 15 derajat sama dengan min 1. Ini ada akar 3 kali. Berarti perlu dibagi, kan jadi semuanya dibagi akar 3. Diperolehlah tan 5x min 15 derajat sama dengan min 1 per
min 1/3 atau boleh ditulis sebagai tan 5x min 15 derajat sama dengan min 1/3 ini kalau dirasionalkan dikali akar 3 per akar 3 ketemulah 1/3 ada minusnya. Ingat bahwa tan itu bernilai positif di 1 sama 3 artinya berarti tan bernilai negatif di kuadran 2 sama 4. Nah, kita bisa nulis ada dua cara, silahkan mau pakai yang mana nanti hasilnya sama. Yang pertama, minus tan alfa itu sama dengan tan 180 derajat min alfa. Ini kalau di kuadran kedua. Sedangkan kalau di kuadran keempat bisa ditulis minus tan alfa itu sama dengan tan minus alfa. Bisa ditulis kayak gini. Kuadran 4 dia bernilai negatif. Nah, saya coba pakai yang kedua, nanti silakan dicoba pakai yang pertama, hasilnya juga pasti sama. Nah, ingat juga bahwa 1/3 itu adalah tan dari 30 derajat. Berarti kalau minus 1/3 berarti kan minus tan 30 derajat. Nah, berarti ini minus 1/3 karena minus tan 30 itu sama dengan tan minus alfa, berarti di sini sama dengan tan minus 30 derajat gitu. Ini berlaku untuk tan sama sin. Sin alfa, min sin alfa ya sama dengan sin minus alfa. Kalau cos enggak, kalau cos alfa itu sama dengan ya cos minus alfa. Karena dia positif di kuadran 4, sedangkan sin sama tan dia negatif di kuadran 4. Gitu diingat-ingat ya, kalau ada nanti tanda negatif di ruas kanan. Kita lanjutkan ke sini, berarti kita punya tan 5x min 15 derajat sama dengan tan minus 30 derajat. Nah, kita bisa ambil tan sama dengan tan. Sudutnya saja diambil di ruas kiri, 5x min 15 derajat sama dengan minus 30 derajat. Jangan lupa tambahkan 180 derajat dikalikan dengan K. Saya coba yang kedua, silahkan kalau ingin belajar lebih lanjut dicoba yang pertama, nanti pasti hasilnya sama. Nanti tolong ya kirim ke grup ya, bener enggak sama atau tidak gitu. Nah, ini min 15-nya boleh pindah ruas ke kanan ditambah 15 atau kedua ruas tambah 15 semuanya. Itu sama saja. Berarti kita punya 5x sama dengan min 30 derajat plus 15 derajat tambah 180 derajat dikalikan dengan K. Nah, berarti kita punya 5x sama dengan min 30 tambah 15 adalah min 15 derajat ditambah 180 derajat dikalikan K. Karena maunya X saja, ini ada 5x, berarti kedua ruas perlu dibagi dengan 5. 5x bagi 5 adalah X, min 15 bagi 5 adalah min 3 derajat, tambah 180 derajat dibagi 5 adalah 36 derajat dikalikan dengan K. Kita ambil K yang sama dengan 0, berarti ketemu X-nya min 3. Nah, ini tidak memenuhi. Intervalnya dari 0 sampai 360. Kalau K sama dengan 1, langsung aja ditambahkan 36 gitu. Jadi ketemunya 33 derajat. Nah, terus K yang sama dengan 2, nanti X-nya tambah 36 aja. Tambah 36, 9, 69 derajat. Nanti kalau K yang sama dengan 3, X-nya ini tambah 36 saja, berarti 5 nyimpen 1, 105. Nah, kalau K yang sama dengan 4, X-nya berarti tambah 36, di sini 141. Nah, kalau K yang sama dengan 5, wah ini banyak ini. Dan seterusnya gitu ya, banyak sekali ini HP-nya. Sampai memenuhi 0 sampai 360. Dicoba ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Persamaan tangen, tentukan himpunan penyelesaian dari tan 3x sama dengan 1, di mana x lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi. Ini seharusnya 0 yang ada derajatnya ya, karena di sini dituliskan dalam bentuk radian. Nah, kita punya tan 3x sama dengan 1. Jelas bahwa nilai 1 itu artinya adalah tan 45 derajat atau tan pi per 4.
Nah, berarti ruas kanan akan kita ganti dengan tan pi per 4. Nah, berarti kita punya tan 3x sama dengan tan pi per 4. Sudah tan sama dengan tan. Ya, berarti kita ambil masing-masing sudut di ruas kiri maupun ruas kanan. Ruas kiri sudutnya 3x, ya tulis 3x. Ruas kanan sudutnya pi per 4, ya pi per 4. Tulis semuanya ya, jangan cuma diambil x-nya aja, 3-nya ditinggal. Kasihan. Kan kita nggak mau jadi sesuatu yang ditinggal atau jadi orang yang ditinggalkan. Nanti kasihan gitu. Bilangan juga gitu, jangan ditinggalkan. Nah, ini ditambah. Jangan lupa dia kalau tangan ditambahkan dengan pi kalikan k. Sudah, kita kan mau cari solusi itu x, ini 3x. Nah, berarti 3x itu biar jadi x perlu dibagi 3. 3x bagi 3 adalah x, lalu pi per 4 dibagi 3 artinya pi per 4 dikali 1 per 3, yaitu pi per 12. Kita punya pi per 12 tambah pi bagi 3, pi per 3 kalikan k. Nah, kita pilih k yang sama dengan 0 dulu. Berarti kita peroleh x-nya adalah pi per 12 ditambah pi per 3 kalikan 0. Ini 0, berarti ketemulah pi per 12. Kalau kita pilih k yang sama dengan 1, maka x-nya pi per 12 ditambah pi per 3 kalikan 1. Ini operasi penjumlahan pecahan, berarti perlu kita samakan penyebutnya. Ini per 12, berarti pi ditambah, ini perlu kalikan 4, 3 ke 12 perlu kalikan 4. Kita harus adil, penyebut kalikan 4, pembilang juga kalikan 4. Pi kalikan 4 adalah 4pi. Ini berarti 5pi per 12. Nah, lanjut lagi. Kalau kita pilih k yang sama dengan 2, maka x-nya pi per 12 tambah pi per 3 kalikan 2. Nah, setelah nanti disamakan penyebutnya, kita akan peroleh nilainya adalah ini tambahkan 4pi saja langsung. Berarti 5pi tambah 4pi, 9pi per 12. Boleh juga disederhanakan, ketemu 3pi per 4. Nah, nanti kalau kita pilih k yang sama dengan 2, maka x-nya adalah langsung tambah 4 dari sini aja nggak apa-apa, yaitu 13pi per 12. Kalau mau ditulis lagi untuk belajar juga boleh. Nah, selanjutnya kita pilih k setelah ini 3 ya, ada yang terlewati. 0, 1, 2, 3. Kalau k-nya 4, maka x-nya tambah 4 dari sini, 17pi per 4. Kalau k-nya 5, berarti x-nya tambahkan 4, 21pi per 4. Nah, perhatikan bahwa ini sudah melebihi ya. Kok per 4, sorry. Kok per 4 sih? Per 12. Ini per 12 per 12. Nanti kalau saya salah tulis, jangan sungkan untuk bilang di kolom komentar gitu. Nah, ini masih memenuhi nih. Kalau 2pi itu nilainya adalah 24pi per 12. Ini masih memenuhi. Baru kalau k yang sama dengan 6, ini tambahkan 4 kan ketemu 25pi per 12. Ini sudah tidak memenuhi. Jadi HP-nya mulai dari sini. Pi per 12, 5pi per 12, 3pi per 4, 13pi per 12, 17pi per 12, 21pi per 12. Ditulis urut dari yang terkecil. Nah, ini contoh terakhir deh, selesai. Untuk video pembelajarannya tinggal kita simpulkan dan berdiskusi di grup. Silahkan loh ya, jangan sungkan untuk bertanya. Saya tidak akan memarahi orang yang belum bisa kok. Akan saya ajari gitu. Yang namanya belajar, wajar kalau belum bisa. Asal mau bertanya dan berusaha. Begitu. Kita sampai pada kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Sebelum lanjut diskusi, dapat kita simpulkan bahwa persamaan tangen yang berbentuk tan X sama dengan tan alfa, dia punya satu jenis solusi, yaitu karena tan sama dengan tan, ambil sudutnya saja, ruas kiri X, ruas kanan alfa, berarti X sama dengan alfa. Jangan lupa, karena trigonometri itu bersifat periodik, kita tambahkan dengan 180 kalikan K. Kenapa? Karena tangan itu bernilai positif di kuadran 1 sama kuadran 3. Kalau K-nya 0 berarti ketemu alfa, berarti di kuadran 1. Terus kalau K-nya 1 berarti alfa plus 180 itu di kuadran 3, dan begitu seterusnya. Kalau kita ambil K-nya genap, berarti nanti dia di kuadran 1, kalau ganjil dia di kuadran 3. Nah,
Akalnya boleh kita pilih sembarang bilangan bulat, min 1, 0, 1, dan seterusnya. Yang terpenting memenuhi interval yang ditanyakan pada soal. Nah, bentuk yang berikutnya, kita kalau punya tan X sama dengan K, kita ubah dulu menjadi tan X sama dengan tan alfa. Lalu solusinya bagaimana? Kembali lagi ke sini, X sama dengan alfa plus 180 kalikan K. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita lanjutkan berdiskusi. Tetap semangat dan mari berbahagia belajar matematika. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.